Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan yang lumayan ngakak ya. Bagaimana seorang pendeta besar ya, Saifuddin Ibrahim, yang konon katanya merupakan jagoan nomor satu oten-oten pauker saat ini ya. Jadi kita bisa melihat saat pendeta Saifuddin mengunjungi channelnya Rudy Yohanes, sang penjilat pada hari Minggu kemarin ya. Pada hari Minggu kemarin dikunjungi, terus Gus Handi dan juga Tiger Hero ya, Bang Hero Tiger itu masuk ke channelnya Rudy untuk bertanya atau ngobrol dengan si pendeta nomor satu dari Oten Paukers Protestan ya. Jadi bukan jagoan semua Kristen, tapi khusus jagoan Kristen Protestan saja. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana kapasitas atau kemampuan dari pendeta Saifuddin ngomong aja masih aeu dan salah-salah ngomong ya, sama sekali nggak ngerti tentang hukum, nggak ngerti tentang agama. Ya, jadi ini sebagai tontonan untuk lawak-lawak kita aja, teman-teman sendirilah yang menilai kira-kira apakah Saifuddin itu punya kapasitas untuk menjadi jagoan kalian atau tidak. Apakah dia punya kapasitas untuk menjadi seorang pendeta atau dia hanya perusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian yang nilai sendiri, kalian yang nonton, kalian yang tentukan, ya, kalian yang kira-kira masih mau nggak mendukung orang seperti ini, karena yang diajarkan hanya merusak, ya, tidak ada kedamaian dalam diri pendeta Saifuddin Ibrahim, itu menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Kalian saksikan saja diskusi berikut ini ya, bagaimana pendeta Saifuddin dipermalukan, ya, benar-benar ditenggelamkan, dipermalukan oleh Gus Handi dan juga Hero Tiger. Oke, makasih buat teman-teman. Silakan menyaksikan cuplikan berikut ini. Sekarang Pak Saifuddin, ini ada Gus Hendi. Gus Hendi ini seorang pengacara juga dan seorang Muslim. Dia mau berbincang. Silakan Gus Hendi, mikrofonnya dihidupkan Gus. Terima kasih. Selamat sore Bang Rudi dan Mbah Udin. Siap. Monggo. Gimana ini Mbah Udin? Kalau dalam ajaran Kristen itu harus menjadi warga negara yang baik atau enggak Mbah Udin? Oh iya. Nggak boleh melawan pemerintah, nggak boleh demo. Nggak boleh melawan pemerintah. Itu yang sekarang gini Mbah Udin, kalau Mbah Udin ini warga negara Indonesia yang baik dan sekarang sedang menghadapi proses hukum, sebagai warga negara Indonesia yang baik, pulang atau kabur Mbah Udin? Yesus bilang kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Pertanyaanku Mbah Udin, kenapa memilih tidak pulang? Yang menganiaya siapa? Kalau Mbah Udin merasa benar, pulang ke Indonesia, hadapi proses hukum. Kamu tahu nggak, saya sudah dipenjarakan selama sudah 4 tahun saya divonis. Kamu tahu nggak? Tahu. Nah, ya sudah. Divonis itu berarti dinyatakan bersalah atau benar Mbah Udin? Nah, itu kan namanya negara politik, tipu-tipu. Kamu kan sebagai, kalau kamu pengacara tahu itu. Ya tahu lah. Ya yang sudah. Divonis itu tentu bersalah. Sekarang gini Mbah Udin, Udin ini enggak pulang atau tidak kan urusan saya. Emang kenapa? Gini loh Mbah Udin, ini soal warga negara. Soal warga negara. Sudah, itu mau urusan warga negara kah, mau tidak kah, itu urusan pribadi akhirnya. Gini Mbah Udin, soalnya Mbah Udin itu kemarin ngeritik si Zong yang nggak berani pulang. Dan sekarang kenapa Mbah Udin kok juga nggak berani pulang? Kok nggak konsisten? Jahat pemerintah Indonesia itu karena ketidakadilannya itu. Bukan saya nggak takut pulang, tunggu. Saya memang tiket saya belum pulang. Tetapi persyaratannya tangkap Abdul Somad, tangkap Yahya, tangkap si Kainama, Felix Xiao, Irene Handono. Pokoknya penista agama harus ditangkap. Nah, sekarang saya belum dengar itu. Supaya ditangkap itu. Perkara pidana itu pertanggungjawaban personal yang tidak bisa dilibatkan sama orang lain, Mbah Udin. Makanya belajar. Sampean kok ngomong iki hukumnya podo, delike podo, urusannya podo. Apa sampean iki? Sampean itu orang dolor.
Itu urusan masing-masing, punya sekat sendiri-sendiri, nggak bisa dijadikan syarat. Saya mau pulang itu ditangkap, nggak bisa seperti itu, Mbak Udin. Lah ya saya menurut aku, sakarepku, ngono loh. Nah, sekarang gini Mbak Udin, masuk ke materi. Kalau Mbak Udin mengusulkan penghapusan 300 ayat suci Al-Quran dengan narasi-narasi yang menghina Islam, memang Mbak Udin yang punya kewenangan untuk menghapus siapa Mbak Udin di Indonesia? Siapa yang punya kewenangan? Menteri Agama mestine. Sekolah dulu Mbak Udin. Menteri Agama sekolah kakekmu. Saya ini sudah lebih sekolah daripada lo. Sekarang kalau Mbak Udin bilang Menteri Agama punya kewenangan menghapus ayat suci Al-Quran, mana dasarnya Mbak Udin? Sakarepku. Wong pemerintah Cina itu iso, wong pemerintah Korea, Jepang, Taiwan itu iso ngapus ayat Quran itu. Saya ingin Mbak Udin tak ajarin Mbak Udin. Di Indonesia itu kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi. Bohong. Termasuk agamanya. Kalau Mbak Udin ngapusi, ojo ngapusi kowe. Bebas opo neng. Wong gereja dibakar, kamu nggak punya mata, Bang. Ya perjuangkan kakek lo. Apa nggak ada? Itu negara yang menjaminnya, bukan Gus Handi, bukan saya yang mempertahankan gereja yang dibakar. Itu harus ada kebijakan pemerintah. Punya kewenangan menghapus ayat kitab suci. Ada nggak di Indonesia punya kewenangan itu? Sekarang saya tanya, ada nggak untuk membakar gereja dari orang Islam yang benci begitu? Itu ada saluran hukumnya. Kalau ada peristiwa pidana seperti itu, menurut Mbak Udin ngomong ngono kabeh iso ngomong kaya ngono Gus Handi. Iya, kalau itu ada saluran hukumnya. Kalau menghapus ayat nggak ada prosedur hukumnya, Mbak Udin. Formalitasnya omongan kamu itu benar. Nek angger ngomong kaya kowe iku. Nggak ada itu. Makanya ada nggak undang-undang membakar gereja? Bantu Mbak Udin, kalau memang Menteri Agama punya kewenangan untuk menghapus ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat dalam kitab suci yang lain, carikan dasarnya kalau Menteri Agama punya kewenangan. Iya nggak ada, sama dengan nggak ada kewenangan orang Islam bakar gereja, menghentikan orang ibadah, itu sama. Kamu punya nalar hukum nggak? Terjadi Mbak Udin, umat Islam pun juga sering digituin. Tetapi negara memberikan saluran hukum. Siapa orang Islam yang diganggu? Yang mestinya dibakar siapa? Ya cari aja sendiri berita. Ada nggak perlu itu? Yang ada itu Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah dibakar oleh sesama mereka juga. Ada. Mana ada Kristen bakar masjid? Ini Mbak Udin. Gus Andi, wes tutup mulut kowe. Kamu otakmu nggak nalar dengan pembicaraan saya. Mbak Udin yang makin tua itu KKB diapain itu Mbak Udin? KKB itu teroris bukan itu? Bukan. Teroris apaan? KKB itu bukan teroris. Kamu datang ke Papua, tangis dulu bagaimana orang Papua dihina dan diejek sama ABRI. Itu teroris. Kriminal bersenjata itu termasuk separatis teroris. Kalau Mbak Udin bilang ya terserah Udin lah. Ya, Gus Handi udah tua jadi warga Indonesia yang baik, pulanglah gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Handi ya. Halo Hero Tiger, silakan Hero, hidupkan mikrofon Hero. Halo Hero. Wah, dia nggak dengar. Halo. Ya. Sorry. Silakan. Ya, saya mau nanya nih sama Saifuddin Ibrahim, Pak Saifuddin. Dari mana yang Al-Quran itu berbahaya, Pak Saifuddin? Saya mau nanya. Kamu ngerti Quran nggak? Ya, saya lebih ngerti Quran, makanya saya nanya sama Anda. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu ashaddu minal qatl.
Pahami dulu ayatnya Pak Saifuddin. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran, bukan ayat-ayat jadi teroris, melainkan ayat-ayat yang diperangi. Paham nggak? Ya, kalau memang Al-Quran itu adalah sumber dari teroris, ya, kalau Anda mengatakan pesantren adalah sumber dari teroris, Indonesia yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang dari para santri, Pak Saifuddin. Salah. Salah dari mana? Ada nggak? Gini, Pak Saifuddin, ada nggak? Ya, ada nggak dalam sejarah dengan teriakan haleluya? Nggak ada teriakan Allahu Akbar. Mayoritas Muslim, maka pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu orang Islam. Ya emang jelas, itu Anda tahu. Orang Thailand itu nggak pakai Allahu Akbar. Karena dia agamanya Buddha, bego. Bung Tomo agamanya apa? Ya, agama Islam. Ya udah, yang dalam sejarah teriakan itu Allahu Akbar. Maka kemerdekaan itu bukan karena Islam, tetapi karena sudah waktunya merdeka. Dari mana ya? Anda belajar sejarah nggak? Saya belajar. Orang Vietnam belajar dari mana Anda? Belajar dari mana Anda? Filipina merdeka. Merdeka, enggak pakai Allahu Akbar. Kenapa? Sekarang mana buktinya? Anda nggak landasan Anda. Di pesantren itu banyak di seluruh Indonesia. Ya, wakil presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, itu tamatan dari pesantren. Berani-beraninya Anda mengatakan pesantren dan mengatakan radikal. Jangan ngomong kamu masih kadrun. Otakmu itu masih kotor, hatimu masih busuk, Hiro. Ya, otak Anda yang kotor. Bukan. Saya melihat sekarang gini. Al-Quran ini sangat berbahaya bagi kemanusiaan di masa depan. Berbahaya dari mana? Anda baca nggak ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran? Baca nggak? Hanya ayat doang. Baca, Anda itu baca di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, yang mau Islam silakan, yang mau Kristen silakan. Ya, begitu juga di surah Mumtana ayat ke-8. Allah tidak akan melarang kamu berbuat adil kepada orang kafir selagi orang kafir itu gantian tidak memerangi. Hiro gantian berbicara. Jangan emosi, pakai otak dikit, kadrun. Kalau kata-kata itu tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Muhammad mengajarkan kayak begitu, kenapa harus perang? Ayo. Ya, yang mengajarkan perang siapa? Umat Islam dulunya diperangi, bukan memerang. Kamu sangat bohong. Di Madinah itu, dengerin dulu. Di Madinah itu, ketika Muhammad hijrah ke Madinah, sudah ada 5 suku besar Yahudi. Dan ada 1 suku Nasrani, Najran. 5.000 orang Yahudi dibantai sama Muhammad. Mana buktinya? Mana? Bukti, baca dong sejarah. Saya udah baca sejarah. Sejarah apa yang belum saya baca? Emang sejarah apa yang Anda baca? Sejarah Bang Mamat. Ya, Sirah Nabawiyah, semua karya para ulama udah saya baca. Sirah Nabawiyah yang mana Anda maksud? Tunjukkan sama saya. Enggak usah Hayatul Muhammad. Anda tidak bisa menunjukkan bukti di sini. Siapa pengarang Hayatul Muhammad? Coba. Siapa pengarang kitab Hayatul Muhammad? Siapa? Ayo. Saru, mana buktinya? Cepat, mana buktinya sini? Dasar. Mana buktinya? Bapak. Ya, ingat baik-baik ya. Anda itu tidak ada hak meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat. Saya warga Indonesia berhak untuk meminta. Sebenarnya kalau saya minta ayat-ayat Bible dihapus gimana? Saya minta. Ya silakan aja, hak kamu, silakan. Ya. Emang di ayat-ayat di Bible nggak ada ayat-ayat peperangan? Ya silakan kamu usulkan. Tapi kamu dengar gini, Pak Ibrahim, ya. Ada nggak dalam Bible itu aturan peperangan, ada nggak?
Saya mau nanya, dalam aturan. Apa? Ada. Apa aturannya? Ya banyak, bahkan boleh membantai siapa saja. Oh, berarti dalam peperangan boleh membantai siapa saja. Anak-anak boleh dibunuh. Anak-anak boleh dibunuh. Dul kok kampret. Dengar dulu kampret, ya. Semua ayat-ayat tentang peperangan itu adanya di Perjanjian Lama, dan itu disebut nama-nama suku. Dengar dulu, Dul. Dengar dulu Pak Iro. Itu begitu, dengarin dulu kampret. Ya udah, nggak usah emosi lah, selalu aja sama saya. Saya mah hanya untuk menyenangkan kamu aja, saya panggil kamu kampret. Dengarin baik-baik. Semua ayat-ayat tentang peperangan itu adanya di Perjanjian Lama, tetapi disebutkanlah suku-suku musuh Yahudi itu, misalnya Bani Amon. Nah, Bani Amon itu salah satu suku yang menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Tetapi seluruh suku itu sudah musnah semua. Sekarang nggak ada lagi suku itu. Muncul datang orang Palestina yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Arab itu sekarang memusuhi Yahudi. Itu Al-Quran 600 tahun kemudian setelah Alkitab itu membuat pernyataan kebencian terhadap Yahudi dan Kristen. Memang di Al-Quran ada kata Kristen? Dengar dulu, Dul. Kampret. Ampun deh. Dengar baik-baik. Perjanjian baru, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi menghapus semua. Anda baca di Lukas, ya. Para siapa yang tidak setuju aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Itu ada di Lukas. Itu gimana? Itu baca ya begitu juga di Matius. Aku datang bukan membawa kedamaian, melainkan pedang. Baca baik-baik dulu, dasar kampret. Ya lu juga baca Quran tuh baik-baik lah. Kalau saya gitu, ya Anda suruh baca, Anda nyuruh saya baca satu ayat itu. Kata-kata itu bukan untuk membawa pedang, tetapi memisahkan orang. Gara-gara orang itu terima Yesus, mereka ributlah satu rumah, bukan pedang itu. Bukan pedang. Itu disuruh bunuh. Barang siapa yang tidak menyetujui aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Itu kan jelas ayat itu. Bukan ayat itu, perumpamaan yang diucapkan Yesus tentang raja. Perumpamaan. Masa perumpamaannya agak begitu? Masa disuruh bunuh? Hiro. Kalau kamu temukan satu ayat yang merujuk kepada seperti Muhammad membunuh orang Yahudi di Madinah, saya masuk Islam lagi. Ayo. Gak usah. Anda nggak perlu masuk Islam. Sekarang begini. Ya, tadi Anda itu ayat di Perjanjian Lama. Berarti di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi nggak dipakai dong? Pokoknya nggak bisa lewat Zoom begini untuk kamu itu Tiger Hero. Kamu berarti otak tumpul. Hero, terima kasih ya. Ya. Siap, terima kasih Hiro. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana, ya saya nggak mau bilang orang jelek sih sebenarnya, tapi ini memang nggak bisa dijadikan panutan ya, bagaimana kemampuan dari si Saifuddin Ibrahim ini ya. Tetapi Wak Labu ingin mencoba membantu, tapi kan nggak boleh. Masa seorang pendeta besar dibantu oleh Wak Labu kita ini ya, Wak Labu si Begoders ini. Jadi ya udahlah, si penjilat ini cuma bisa diam melihat bagaimana jagoan mereka dipermalukan ya. Bagaimana jagoan mereka tuh sama sekali cuma modal ngeyel, nggak ngerti prosedural ya, nggak ngerti bagaimana menyuarakan secara benar ya, cuma modal nekat aja. Oke, makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Kalian sendiri yang menilai, saya nggak mau maksa. Ya, kalian lihat sendirilah bagaimana jagoan kalian ini dan bagaimana tingkah laku Rudi ya, sang penjilat, bagaimana dia menjilat kepada Saifuddin Ibrahim ya, orang paling terkenal lah, orang nomor 1 lah, dan akhirnya ya Rudi Yohanes dikirim ke Jakarta untuk mengurusi jandanya selama 1 minggu, dan selama 1 minggu kita tidak akan melihat Wak Labu kita ini ya, karena Wak Labu ini sedang
melakukan perjalanan dinas mengurus janda-janda Saifuddin Ibrahim. Ya, makasih buat teman-teman semua, dan kira-kira bagaimana pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian bagaimana diskusi antara Gus Andi dan Hero Tiger menghadapi pendeta besar Saifuddin Ibrahim ini, yang merupakan jagoan dari Kristen Protestan. Ya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di-subscribe dan share ya video-video kita agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.